Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Al Internet Marketer, di mana channel ini akan bahas tuntas tutorial lengkap ngiklan di Facebook dan Instagram Ads. Nah, ini lanjut ke berikutnya ya, yaitu kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana masuk di Facebook Manager atau bisnis Facebook, membuat halaman sendiri, dan kita sudah siap untuk masuk di halamannya Facebook Manager atau bisnis Facebook. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan salah satu fitur yang ada di Facebook Manager, yaitu Audience Insight. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah masuk di bisnis Facebook, tampilan awal bisa seperti ini ya teman-teman ya. Ada yang belum punya, ini ada bisnis ya, ada bisnis termasuk bisnis saya juga di sini. Jadi kita langsung ke sini ya teman-teman. Ini di pojok kiri atas itu ada pengelola bisnis, ini tinggal klik aja. Nah, ini teman-teman, jadi ini adalah menu-menu yang ada di Facebook Manager. Ada Audience Insight, terus ada pengelola bisnis, pengelola iklan, yaitu ya. Jadi ini banyak kegunaannya, dan satu ini kegunaannya banyak. Jadi kita akan bahas tuntas di channel saya. Jadi kita bahas dulu tentang Audience Insight ini ya teman-teman. Kita klik. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah punya akun Facebook, tinggal langsung aja ya kayak kemarin login di Facebook Manager. Terus saya akan menjelaskan tentang Audience Insight ini. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah masuk di Audience Insight. Nanti saya akan jelaskan, tapi teman-teman fokus dulu di sebelah kiri ya. Yang ini ada buat penulisan ke bawah ini. Kalau bisa teman-teman fokus di sini dulu, nanti baru saya jelaskan yang sebelah kanan. Nah, ini saya akan jelaskan fungsi dan kegunaannya. Jadi yang pertama lokasi teman-teman ya. Lokasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Facebook itu bisa punya datanya kita itu kan. Jadi teman-teman waktu daftar di Facebook pasti kan ditanyain gendernya apa, usia berapa, terus domisili di mana, itu ditanyain di sini. Biasanya ada notifikasi buat suruh lengkapin SMA di mana, bahkan kuliah di mana. Itu masuknya itu di sini teman-teman. Jadi data teman-teman itu masuknya di sini. Jadi lokasi, misalkan kita pilih lokasi Indonesia itu ya teman-teman. Kita pilih lokasi di Indonesia. Nah, ini ya teman-teman, kalau kita seluruh Indonesia penggunanya, usernya aktif di Facebook ya dan Instagram, ini bisa salah satu ya. Jadi ini sudah termasuk di Instagram teman-teman. Jadi 100 juta sampai 150 juta. Ini. Terus ini usianya ya random dari umur 18. Biasanya Facebook itu yang terakhir 18. Terus ke paling atas gitu ya teman-teman. Nah, ini misalkan kita isi, misalkan ini teman-teman, kita pakai study kasus untuk bisnis kosmetik ya. Contohnya misalkan bisnis kosmetik, kecantikan. Biasanya kita pakai umur yang bisa punya uang saku lebih gitu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman juga memperkirakan bahwa iklannya itu keluar di orang-orang yang punya daya beli atau enggak gitu. Jadi teman-teman harus bisa gitu ya, menganalisa sendiri. Jadi mungkin usia 24 atau 25 yang sudah punya pekerjaan sendiri misalkan. Terus sampai usia 35 yang khusus perempuan. Nah, ini bisa teman-teman. Jadi ini ada 20 juta sampai 25 juta. Itu perempuan pengguna Facebook. Yang paling banyak ini teman-teman. Nah, betul ya. Usia 25 sampai 34, 95%. Kalau misalkan kita tarik ini teman-teman ya, semua umur kayak gini. Nah, ini perempuan itu paling banyak usia ini 18 24 sampai
yang paling banyak ini ya, yang usia produktif, berarti ini bisa dijadikan kan teman-teman. Terus lanjut di bawahnya lagi, ini ada minat. Jadi minatnya misalkan kosmetik. Nah, kosmetik ini teman-teman, jadi ada ya di sini kosmetik. Nah, ini teman-teman. Nah, minat itu seperti apa Google. Jadi seperti apa Facebook bisa tahu minat kita, itu biasanya dari like. Jadi kita like gambar, misalkan kita like gambar kosmetik nih. Nanti kita di trigger sama Facebook atau Instagram itu sebagai minatnya adalah kosmetik. Nah, misalkan teman-teman nih di Instagram ya. Misalkan yang terakhir dicari itu adalah sepatu. Sepatu 2 kali searching di search itu ya. Sepatu apa gitu, terus cari lagi sepatu, nanti yang keluar di pencarian tuh kebanyakan akan sepatu. Nah, itu teman-teman. Jadi bagaimana Facebook dan Instagram itu bisa men-trigger orang itu dari pencarian atau like, bahkan ngomen di postingan apa. Misalkan ada postingan sepatu, teman-teman komen, berarti teman-teman itu dikatakan sama Facebook sebagai peminat sepatu. Jadi gitu. Terus biasanya itu langsung dapat iklan nanti dapat iklan sepatu gitu. Ini teman-teman ya, jadi hubungan sama orang tua, ini halaman ya teman-teman. Jadi tingkat lanjutnya bisa pakai ini, ada bahasa. Contoh gini, misalkan teman-teman mau ngiklan di Indonesia tapi yang diiklanin adalah orang luar negeri, itu bisa. Jadi orang luar negeri yang tinggal di Indonesia. Jadi misalkan pakai bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Cina, itu bisa. Terus di sini teman-teman ada hubungan status juga di sini. Nah, ini kan Facebook itu bisa itu ya teman-teman ya, status hubungan kan ada itu. Yang lajang, berpacaran, bertunangan, menikah, itu kan ada. Jadi teman-teman bisa pilih. Contoh misalkan teman-teman ada yang jual cincin di usia nikah. Untuk perempuan itu usia 23 mungkin sampai usia 27. Itu yang lagi berpacaran bisa. Jadi yang kan kalau yang lagi berpacaran tuh mungkin pengen sesuatu yang couple itu ya, kayak cincin atau baju couple atau kertas couple, itu bisa ditargetin teman-teman. Jadi akan muncul iklannya ke khusus perempuan yang lagi berpacaran. Ini ada 500.000 orang sampai 600.000 orang teman-teman ya. Terus atau teman-teman jual photobooks. Jadi misalkan foto yang mau dicetak di dalam photobook, dan itu bagi yang baru nikah itu bisa teman-teman. Jadi menikah itu bisa, jadi pengantin baru 3 bulan ini ada itu teman-teman. Jadi kita misalkan bisa cek di sini teman-teman ya, menikah baru 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun gitu teman-teman. Terus ini yang bawahnya ada pendidikan ya teman-teman. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Biasanya itu Facebook minta data itu di bawahnya bio. Lengkapi data kamu gitu kan. Sekolah di mana gitu. Nah, ini teman-teman, jadi itu masuk di sini misalkan SMA atau perguruan tinggi. Jadi buat target pasar buat iklan sebenarnya. Ini pekerjaan bisa ya teman-teman, nanti dicek di sini. Ini itu teman-teman. Jadi ada beberapa fitur yang memang khusus di daerah Amerika ya teman-teman. Seperti ini. Amerika ASEAN atau dan sebaliknya, itu memang mereka kondisi politik di sana pun itu bisa dibuat iklan di sana ya. Memang karena di sana ini bawahnya lagi ada orang tua, yang semua orang tua atau yang baru punya anak 2 tahun atau menikah ya, ini menikah selama 2 tahun, atau di bawahnya anaknya 3 selama sudah menikah 5 tahun kayak gitu teman-teman ya. Ini politik AS atau peristiwa penting gitu. Jadi itu salah satu fitur-fitur yang ada di sebelah kiri ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri mau. Biasanya saya kalau mau bikin iklan, dan iklan itu baru pertama kali, misalkan bisnis baru pertama kali iklan, saya cek dulu di sini teman-teman, ada nggak pasarnya gitu. Jadi bisa nggak di target dulu di sini, karena
bagi saya semakin spesifik itu semakin budgetnya nanti murah teman-teman. Nah misalkan langsung contohnya, misalkan studi kasus itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang jual kalung itu bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang logo itu kayak logo-logo bintang, misalkan Sagittarius atau Scorpio, itu bisa di sini teman-teman. Misalkan yang baru mau ini ya, mau ulang tahun gitu ya, ulang tahun gitu, itu bisa. Jadi yang lagi ulang tahun ini bukan di sini ya. Sorry. Yang misalkan di minatnya misalkan Sagittarius. Ini ya teman-teman, diklik aja gitu. Nah ini semua di Indonesia yang menyukai minat Sagittarius ada 2,5 juta sampai 3 juta orang. Nah ini yang potensi ya teman-teman ya, maksudnya kita akan diiklankan di orang ini teman-teman. Jadi seperti itu. Atau jadi banyak ya teman-teman studi kasus yang cocok buat teman-teman. Jadi di data dulu kira-kira customer kita itu siapa gitu. Jadi kalau misalkan mau jual hard case juga bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman jual hard case, custom hard case yang target pasarnya adalah anak muda yang suka anime, itu bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan yang suka anime kan ya sama, ada laki-laki ada perempuan, misalkan di usia yang bisa beli misalkan range harga ada 100.000 atau 50.000, di usia 21 sampai 24 misalkan, atau 25 atau sampai 30 yang edik banget dengan anime, itu bisa teman-teman. Jadi teman-teman misalkan suka One Piece, klik aja teman-teman One Piece gitu. Nah ini teman-teman ada One Piece, banyak ya ini One Piece ya, karena memang anime yang paling tren gitu ya. Itu 30 juta sampai 35 juta itu yang suka One Piece di user yang ada di Facebook. Nah ini teman-teman bisa iklan di sini. Jadi kalau misalkan customnya bergambar One Piece atau Luffy itu bisa. Jadi atau Naruto itu bisa teman-teman. Nah ini Naruto. Atau teman-teman jualan hijab gitu ya, bisa. Jadi hijabnya mau diiklanin di khusus perempuan. Jadi di usia misalkan dia usia 24 sampai usia 30 perempuan sukanya hijab gitu, bisa ya teman-teman. Nah ini hijab fashion, hijab mode, hijab style, Zata, hijab lovers, ini banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilah sendiri audiens teman-teman yang mau diiklankan di situ. Dan ini teman-teman yang sebelah kanan adalah jadi menindaklanjuti dari yang sebelah kiri. Contoh misalkan ini tadi ya teman-teman, yang terakhir kita pakai studi kasus hijab ya teman-teman, usia 24 sampai 30 khusus perempuan, minatnya hijab fashion ya tadi ya, hijab fashion. Ya misalkan hijab fashion kita ini kan ini paling banyak usia ini ya 25 sampai 34 ya teman-teman. Ada 82% dari 150.000 orang. Terus misalkan kita klik suka halaman. Ini halaman yang disukai oleh perempuan ini ya teman-teman, yang tadi 24 sampai 30, yang usia 24 sampai 30 tahun yang menyukai, minatnya adalah hijab fashion ini ya. Yang pertama Arab Fashion Week, ini ada toko pakaian wanitanya ada hijab fashion atau fashion dan hijab with Mariam, hijab mode gitu ya teman-teman. Nah ini My Hijab, L'Oreal Paris, itu komestiknya yang paling banyak ini yang di like itu L'Oreal Paris. Jadi ini teman-teman ya, jadi gitu. Jadi gini teman-teman, jadi kalau misalkan kita mau jualan, yaitu ya semakin spesifik kita bisa tahu audiens kita, customer kita itu semakin
tingkat dibelinya itu semakin tinggi. Contoh misalkan kita jual hijab itu teman-teman ya, tapi teman-teman ngiklan di laki-laki, ya bisa aja, tapi yang nggak sebesar kalau kita langsung ngiklan di perempuan. Misalkan kita pakai angel, misalnya kalian mau target laki-laki buat kado istrinya atau kado pacarnya, itu berarti ya pakai angel iklan bahwa ini sebagai kado gitu, tergantung angel iklannya juga ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah confirm dengan, sebenarnya masih banyak ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan next video ada waktu lagi saya akan jelaskan lebih secara detail lagi. Karena di sini kalau dibahas satu video akan panjang, sangat panjang sekali. Ini teman-teman, ini ada kegiatannya. Ini kegiatannya ketika 30 hari terakhir, orang-orang yang di usia 24 tahun sampai 30 tahun yang mempunyai minat hijab fashion dalam 30 hari terakhir, itu kerjaannya mereka adalah ini, berkomentar ada 5, kiriman suka ada 23, bagikan postingan 3, promosi yang ditebus 1, iklan yang diklik paling banyak ini. Berarti kan potensi ini teman-teman. Jadi semakin tinggi ya, misalkan iklan yang diklik, biasanya saya lihat di sini juga. Kalau audiens saya itu tingkat iklan kliknya besar, berarti ya otomatis ya lumayan, berarti iklan kita bisa diklik gitu loh teman-teman. Dan mengarah ke website kita atau landing page kita gitu ya. Jadi itu teman-teman. Nah, terima kasih sudah nonton video saya. Next kita akan bahas tentang materi iklan ini bisa atau pengelola bisnis bisa. Jadi kita akan bahas tuntas fitur-fitur yang ada di Facebook Manager ini ya teman-teman, bisnis Facebook ini. Selanjutnya di modul pertama saya akan fokus di sini ya teman-teman. Kenapa kok saya pakai modul pertama ini? Karena sebelum teman-teman ngiklan, setidaknya teman-teman sudah tahu fitur-fitur apa yang ada di Facebook, fitur-fitur kegunaan fiturnya seperti apa, terus nanti pengaplikasian dalam iklannya itu seperti apa. Jadi teman-teman setidaknya mengerti dulu. Nanti next modul kedua baru kita bahas tentang iklan. Terima kasih dan ingat ya teman-teman buat subscribe dan tekan tombol lonceng agar dapat info video baru dari saya. Terima kasih.